Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Ponorogo secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Ribowo Abdul Latif Wahid selaku Ketua Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Negeri 1 Ponorogo. Saya mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku semuanya yang sudah diterima di jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Negeri 1 Ponorogo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi MPLS tentang pengenalan jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Negeri 1 Ponorogo. Sebelum saya menyampaikan materi tentang jurusan, saya ingin kalian merenungkan sejenak alasan apa anak-anakku memilih jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Silakan anak-anak merenungkan sejenak. Alasan apa anak-anakku memilih jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran? Baik, dengan mengetahui alasan kalian memilih jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, anak-anak nanti akan tahu arah dan tujuan kalian belajar di jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Negeri 1 Ponorogo, agar apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud dengan baik. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Baik, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu apa itu jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran? Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau yang disingkat OTKP atau dulunya Administrasi Perkantoran atau yang disingkat AP merupakan salah satu jurusan di SMK Negeri 1 Ponorogo yang mempelajari tentang segala jenis kegiatan di kantor, di mana peserta didik dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan perusahaan atau kantor. Tujuan jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran yaitu mempersiapkan peserta didik yang terampil, kompetitif, berkepribadian, dan profesional demi mencukupi kebutuhan tenaga kerja administrasi dalam lingkungan pekerjaan kantor untuk siap bersaing di era global. Mata pelajaran di jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran kelas 10, yaitu terdapat mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan, dasar bidang keahlian atau C1, dasar program keahlian atau C2. Mata pelajaran muatan nasional terdiri dari mata pelajaran agama Islam, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah, dan PKN. Pada mata pelajaran muatan kewilayahan terdiri dari seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada mata pelajaran dasar bidang keahlian atau C1 terdiri dari
simulasi digital, IPA, ekonomi bisnis, dan administrasi umum. Pada mata pelajaran dasar program keahlian atau C2 terdiri dari korespondensi, kearsipan, dan teknologi perkantoran. Mata pelajaran di jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran kelas 11 dan kelas 12 hampir sama seperti mata pelajaran di kelas 10, yaitu juga terdapat mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan. Nah, yang di sini pada kelas 11 dan kelas 12 terdapat materi atau mata pelajaran kompetensi keahlian atau C3, yaitu yang terdiri dari pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian, otomatisasi tata kelola keuangan, otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, dan yang terakhir yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Kompetensi lulusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Diharapkan anak-anakku setelah lulus dari jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, anak-anak mampu yang pertama melakukan pengetikan naskah atau dokumen, yang kedua mampu melakukan penanganan telepon, yang ketiga mampu melakukan penataan dan pengelolaan surat atau dokumen. Yang keempat, anak-anak mampu melakukan penataan dan pengelolaan arsip. Yang kelima, anak-anak mampu melakukan penanganan perjalanan bisnis. Yang keenam, anak-anak mampu melakukan penanganan dana kas kecil. Yang ketujuh, anak-anak mampu melakukan penyiapan pertemuan atau rapat. Yang kedelapan, anak-anak mampu melakukan penanganan aplikasi. Yang terakhir, anak-anak mampu melakukan penanganan informasi melalui internet. Peluang kerja lulusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Anak-anakku, nanti setelah lulus dari jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, anak-anak dapat bekerja sebagai yang pertama, sekretaris junior, yang kedua, sebagai petugas administrasi, yang ketiga, sebagai petugas kearsipan, yang keempat, sebagai petugas perpustakaan, yang kelima, sebagai resepsionis atau front office, yang keenam, sebagai operator telepon, yang ketujuh, sebagai juru ketik, yang kedelapan, sebagai customer service, dan yang terakhir, bisa berwirausaha mandiri. Peluang kuliah lulusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jadi, selain anak-anak mempunyai peluang kerja, anak-anak juga mempunyai peluang kuliah setelah lulus dari jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Anak-anak dapat memilih jurusan yang pertama, S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, yang kedua, S1 Manajemen, yang ketiga, S1 Administrasi Negara atau Publik, yang keempat, S1 Administrasi Bisnis atau Niaga, yang kelima, S1 Ilmu Pemerintah, yang keenam, S1 Ilmu Komunikasi, yang ketujuh, S1 Ilmu Administrasi Perpustakaan, yang kedelapan, D3 Kearsipan, dan masih banyak lagi jurusan yang dapat kalian pilih. Prestasi jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Atas nama Safira Ulaya Amru, juara 2 LKS Bilingual Sekretari tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2020.
sarana dan prasarana praktik otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang pertama, ada lab komputer OTKP atau lab 5, terdapat pada ruang 45 lantai 2. Yang kedua, ada ruang telepon, terdapat pada ruang 63 lantai 2. Yang ketiga, ada unit produksi OTKP, terdapat pada ruang 71 lantai 1. Unit produksi OTKP merupakan sarana atau tempat di mana untuk melatih kalian dalam berwirausaha. Unit produksi OTKP bergerak di bidang jasa, yaitu jasa fotokopi, jasa print, dan jasa scan. Guru pengajar otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang pertama ada Ibu Sri Sistini, yang kedua ada Bapak Sofingi, yang ketiga ada Ibu Susilawati, yang keempat ada Ibu Yulia Rumsuswati, yang kelima ada Ibu Wiwi Indaryani, yang keenam ada Ibu Erwin, yang ketujuh ada Ibu Sri Agustiani, yang kedelapan ada Ibu Mujiatin Setiana, yang kesembilan ada Bapak Ribowo Abdul Latif Wahid, yang kesepuluh ada Bapak Febrian. Tata tertib yang harus ditaati oleh peserta didik selama pembelajaran daring atau online. Yang pertama, anak-anakku wajib mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah dibagikan. Yang kedua, wajib mengikuti pembelajaran secara tepat waktu dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Yang ketiga, wajib meminta izin kepada wali kelas atau guru pengajar jika tidak bisa mengikuti pembelajaran dikarenakan sesuatu hal. Yang keempat, wajib mengerjakan dan mengumpulkan ulangan dan tugas secara tepat waktu. Yang kelima, wajib segera menghubungi wali kelas atau guru pengajar jika mengalami kendala selama pembelajaran daring atau online. Demikian penyampaian materi MPLS tentang pengenalan jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran SMK Negeri 1 Ponorogo secara daring. Kami sangat berharap kepada anak-anakku semuanya agar dapat mematuhi semua peraturan yang ada sehingga nantinya terbentuk karakter disiplin pada diri kalian. Akhir kata, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.